Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Diva Aulia Fitri, Mohaimin Muhammad Rizky, Rebina Putri Sonjaya, dan Syahandika Noval. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rekursi Fibonacci. Pengertian rekursif. Rekursif merupakan suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Dalam rekursif, sebenarnya terkandung pengertian prosedur atau fungsi. Perbedaannya adalah rekursif bisa memanggil dirinya sendiri. Namun, prosedur atau fungsi harus dipanggil melalui pemanggilan prosedur atau fungsi. Fibonacci. Fibonacci merupakan suatu baris bilangan yang dari hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Bilangan Fibonacci ini diperkenalkan pertama kali oleh Leonardo da Vinci atau yang lebih dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13. Konsep Fibonacci. Bilangan Fibonacci ini bilangan dengan menjumlahkan dua buah nilai di awal untuk menghasilkan nilai berikutnya, yaitu dengan mengikuti rumus berikut. Jika n sama dengan 0, jika n sama dengan 1, dan f dalam kurung n-1 ditambah f dalam kurung n dikurangi 2 jika tidak. Persamaan Fn dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika n sama dengan 1, maka f0 sama dengan 1. Jika n sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1. Jika n lebih dari 1, berlaku rumus f dalam kurung n dikurangi 1 ditambah f dalam kurung n dikurangi 2. Maka jika n sama dengan 2, hasilnya adalah 1. Dan jika n sama dengan 3, hasilnya adalah 2. Dan jika n sama dengan 4, maka hasilnya 3. Maka hasil deret Fibonacci yang dihasilkan adalah 0, 1, 1, 2, dan 3. Barisan Fibonacci. Pada tahun 1202, Leonardo da Vinci yang dikenal sebagai Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan, mula-mula ada sepasang kelinci jantan dan betina yang baru lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci jantan dan betina. Maka carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan dan secara umum setelah n bulan. Penyelesaiannya, maka pada bulan ke-0 ada satu pasang kelinci bisa dibilang dengan inisial A. Pada bulan ke-1 tetap masih ada satu pasang kelinci dengan inisial A karena belum cukup umur untuk beranak. Pada bulan kedua, pasangan A mempunyai sepasang anak, sebut saja dengan B, jadi total ada 2 pasang kelinci. Pada bulan ketiga, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, sebut dengan C, tetapi pasangan B belum mempunyai anak karena belum cukup umur. Jadi totalnya ada 3 pasang. Pada bulan keempat, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi dengan inisial D, pasangan B juga mempunyai sepasang anak disebut dengan E. Maka total seluruhnya ada 5 kelinci saat ini. Anak kelinci yang lahir pada tiap bulannya jika dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Misalkan Xn menyatakan banyak pasang kelinci yang hidup pada bulan ke-n dengan syarat n lebih dari sama dengan 0, maka X0 sama dengan 1. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 8, dan X6 sama dengan 13. Di sini kenapa X4 sama dengan 5? Karena 2 ditambah 3 yaitu 5. Xn terbentuk dari 2 hal, yaitu Xn-1 pasang kelinci dari bulan sebelumnya ditambah dengan jumlah pasangan anak yang dilahirkan. Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan, maka jumlah pasang anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu Xn-2.
maka didapat relasi xn sama dengan xn min 1 ditambah xn min 2 dengan x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 1. Relasi ini dikenal sebagai relasi Fibonacci. X yang terbentuk disebut barisan Fibonacci. Nah, setelah tadi sudah dibahas materinya tentang barisan Fibonacci, kita langsung saja untuk masuk ke latihan soalnya. Nah, di soal pertama ini, hitung 10 suku pertama dari barisan Fibonacci. Ingat, tadi itu barisan Fibonacci memiliki pengertian, yaitu menjumlahkan dua deret angka atau dua nilai sebelumnya. Jadi, dari pengertian tersebut, turunlah rumus. Nah, bisa memakai rumus juga. Rumusnya yaitu tuliskan xn sama dengan xn dikurangi 1 ditambah xn dikurangi 2. Nah, ini dia untuk rumus Fibonacci, barisan Fibonacci. Nah, kita langsung saja untuk selesaikan soal nomor 1 ini. Di sini tuh diketahuinya x0 adalah 1 dan x1-nya sama dengan 1. Berarti x2-nya, tadi kan pengertiannya yaitu menjumlahkan dua angka sebelumnya. Berarti dua angka sebelumnya adalah 1 dan 1. Berarti ditambahkan saja. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Berarti untuk X2 adalah 2. Nah, betul ya. Begitupun seterusnya untuk X3. Berarti dua angka sebelumnya yaitu angka 2 ini dan 1. Ditambahkan hasilnya adalah 1 tambah 2 adalah 3. Betul ya, hasilnya 3. Nah, itu dia untuk cara manualnya. Nah, seterusnya sampai nanti X10. Kita hapus dulu. Sampai nanti X10. Nah, X10 sama ya. Dua angka sebelumnya berarti di X9 ditambah X8. Berarti 55 tambah 34, yaitu 89. Nah, ini hasilnya 89 adalah untuk 10 suku pertama. Dan ini nih rumusnya ya. X min 1, betul ya? Berarti tadi 10 kurangi 1, X9. 10 kurangi 2, X8. Berarti X9 adalah 55 dan X8 adalah 34. Nah, itu dia untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini juga sama tentang masih barisan Fibonacci. Nah, di sini diketahui A sama dengan matriks A sama dengan 1, 1, 1, 0. Nah, jika X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, maka X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Langsung saja di sini A dikali matriks X0, X1 sama dengan, tadi A-nya itu adalah, kita anotasi dulu. A-nya tuh ini kan, kita masukkan saja. 1, 1, 0 dikali X0, X1. X0-nya yaitu tadi di sini 1. X1-nya sama dengan 1. Nah, kita kalikan saja. Kalikannya dengan 1 kali 1, 1 ditambah 1 kali 1, 1 hasilnya 2, betul. Terus 1 kali 1 hasilnya 1, 0 kali 1 hasilnya 0. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Nah, 2 ini untuk suku Fibonacci yang kedua. Dan 1 ini untuk suku Fibonacci yang ke-1. Yang atas untuk kedua, yang bawah untuk yang ke-1. Kita lanjut ke yang untuk A pangkat 2 atau A kuadrat. Dikalikan dengan matriks X0, X1 sama dengan berarti A-nya ada 2. Nah, di sini dimasukkan ini A-nya ada 2. Nih yang pertama. Nih, dikali X0, X1, pangkat matriks X0, X1. X0, X1 kan tadi sama ya. 1 dan 1. Ini sini 1, yang sana ini 1. Kita kalikan seperti biasa saja untuk nanti saat dikalikan, hasilnya akan ini. Nah, jadi dikalikan dulu nih mereka. Hasilnya seperti ini. Lalu di sini, dikalikan juga untuk seperti tadi ya, yang awal kita kalikan juga 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 begitu. Kita lanjut yang ke untuk A pangkat 3 pun sama. Nah, di sini berarti A-nya ada 3, 1, 2, 3 ya. Nih 2,
3 dipangkat X0 dikali matriks X0 X1 berarti sama dengan berapa, ini kita kalikan juga sama ya, hasilnya adalah 3 2 2 1 dikali matriks X0 itu kan tadi 1 dan 1 berarti dikalikan 3 kali 2 tambah 2 kali 1 seperti itu, sama hasilnya adalah 5 dan 3. Nah ini 3 dan 2 ini, 3-nya untuk suku Fibonacci yang ketiga dan 2 ini untuk suku Fibonacci yang kedua. Nah, yang 5 ini adalah suku Fibonacci yang keempat dan yang ketiga ini adalah suku Fibonacci yang ketiga. Nah, A pangkat N dikurangi 1 dikali X0 X1 merepresentasikan suku Fibonacci yang ke dan yang ke berapa. Nah, kita langsung saja selesaikan soal nomor 2 ini. Sebentar. Kita hapus dulu. Clear. Nah, misal kita buat dulu pemisalan untuk R-nya adalah sama dengan 2. Nah, kita masukkan berarti kalau R-nya 2 berarti A 2 dikurangi 1 dikali matriks X0 X1 sama dengan, berarti kan 2 kali 1 adalah 1 kan, berarti ini hasilkan 1. Berarti A-nya 1 kali. Nah, ini 1 kali. Dikali X0 X1 tadi itu 1 dan 1-nya ini. Dikalikan seperti biasa. Tadi ya di sini ini hasilnya yaitu 2 dan 1. Berarti 2 ini adalah suku Fibonacci yang kedua dan 1 ini adalah suku Fibonacci yang ke N-1. Nah, itu dia untuk penyelesaian soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui matriks A dengan order 2 kali 2 ya, dengan isinya 1, 1, 1, 0. Soalnya adalah carilah matriks P sehingga P A inverse dikali A P dan dikali P sama dengan D. Dengan D adalah matriks diagonal. P dikali P inverse dikali A dikali P dikali P inverse sama dengan P dikali D dikali P inverse. Kita ini kan jadi A sama dengan P dikali D dikali P inverse. Kemudian untuk A pangkat 3 itu jadinya P dikali D dikali P inverse dipangkat 3 dikali 3 kali lagi. Jadinya PD pangkat 3 P inverse. Untuk penyelesaiannya adalah caranya kita hitung lambda dikali identitas dikurangi matriks A. Jadinya kita kalikan lambda dengan 1001 dikurangi dengan 1110. Hasilnya adalah lambda dikurang 1 min 1 min 1 lambda. Kemudian kita cari determinannya dari lambda. Lambda dikali identitas dikurangi matriks A dengan cara lambda min 1 dikalikan dengan lambda dikurangi dengan min 1 dikali min 1. Hasilnya adalah lambda min 1 dikali lambda min 1. Jadinya kita kalikan lagi ini ya, lambda jadi lambda pangkat 2 minus lambda dikurangi 1 sama dengan 0. Kita faktorkan ini, dapatlah hasil 1 plus minus akar 5 per 2. Jadi kita bagi jadi lambda 1 lambda 2 plus minusnya. Kemudian kita masukkan ke vektor eigennya. Jadinya vektor satunya 1 plus akar 5 per 2 1. Sedangkan faktor 2 nya adalah 1 minus akar 2 per 2 1. Kita masukkan ke P nya, P sama dengan jadinya P sama dengan 1 plus akar 5 per 2 1 plus akar 5 per 2 1 minus akar 5 per 2 1 1. Untuk P inverse kita masukkan 1 plus akar 5 per 2 dikurangi 1 minus akar 5 per 2 dikalikan dengan 1 minus 1 akar 5 per 2 minus 1 ditambah akar 5 per 2. Hasilnya adalah akar 5 per 5 kemudian minus 5 ditambah akar 5 per 10 minus akar 5 per 5 ditambah akar 5 per 10. Kita masukkan ke rumus P inverse dikali A dikali P sama dengan D. Jadinya D sama dengan P dikalikan dengan matriks A dikalikan dengan P inverse. Jadinya adalah
Nah, ini P, ini A, ini P inverse. Jadi ini adalah hasilan matriks diagonal adalah 1 tambah kali 5 per 2, 0, 0, 1 minus kali 5 per 2. Lanjut ke soal nomor 4. Dari matriks D yang diperoleh, pada nomor 3 hitunglah P dikali D dikali P inverse dikali 1, 0 sama dengan berapa hasilnya. Untuk X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Ini untuk membuktikan apakah ini Fibonacci atau bukan gitu. Dan ini untuk selanjutnya PD pangkat 2, PD pangkat 3, dan ini rumusnya, apakah benar rumusnya ini gitu. Kita hitung dengan cara P dikali D dikali P min 1 inverse dikali 1, 0 dikali apakah ini benar hasilnya. Untuk barisan 1 benar ya, 1, benar, hasil saya menghasilkan 1, gitu. Untuk yang kedua juga dihitung lagi semuanya, dikalikan dengan 1, 0, hasilnya 2, 1, benar. Yang ketiga juga sama, kita hitung lagi semuanya ini, dikalikan 1, 0 sama dengan 2. Habis itu kita tes rumusnya apakah benar. Misalkan N sama dengan 2, rumusnya tadi di atas ini, PD N-1 jadi 2-1 dikali P-1, 1, 0. Dihitung, dikalikan semuanya, jadi benar ya, 1 ini merepresentasikan N1 dan 1 yang di bawah merepresentasikan N2, seperti itu. Untuk soal nomor 5 akan dilanjutkan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari Telkom B angkatan 21 dengan NIM 2108983. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal mata kuliah aljabar linear. Untuk nomornya sendiri itu ada nomor 5, 6, dan 7. Nah, bisa dilihat di sini nomor 5 kita disuruh membuat codingan deret Fibonacci dengan suku ke 100 dan ke 200. Nah, untuk soal nomor 6 itu kita mencari suku ke N dengan X0 dan X1-nya ditentukan yaitu 1. Dan untuk soal nomor 7 kita mencari suku ke N dengan X0 dan X1-nya itu dari inputan user. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Nah, di sini saya sudah membuat 2 codingan. Yang satu dari inputan, yang satu ditentukan nilainya. Nah, di sini ada library studio.h itu untuk input dan output. Kemudian di sini saya membuat fungsi dengan parameter integer n. Nah, untuk berikutnya saya membuat variabel awal, tengah, akhir dengan bertipe double. Nah, untuk awal sendiri nilainya saya kasih 1 karena sesuai di soal ya. Kemudian untuk tengah juga sama, saya beri nilai 1. Nah, awal ini merupakan X0 dan tengah ini merupakan X1. Nah, di sini ada kondisi jika N lebih dari 1 dan N kurang dari 68, kurang dari sama dengan 68, dia bakal masuk ke kondisi yang pertama. Kenapa saya membuat kondisi seperti ini? Karena mungkin saya sudah mencoba ya tanpa kondisi seperti ini, dan hasil itu error ya, jadi malah error gitu hasil deret Fibonacci-nya jika saya masukkan suku ke 100 atau 200. Nah, fungsi dari kondisi ini dia bakal memfilter gitu apakah N lebih dari 68, jika iya masuk ke kondisi ini, dan jika tidak masuk ke kondisi ini. Nah, di sini saya juga berbeda ya. Lihat di
di sini titik F, dan di sini 13E untuk menampilkan apa ya, nilai belakang, nilai belakang seperti itu. Karena mungkin nantinya jika lebih dari 68 akan banyak hasilnya, jadi saya menggunakan 13E ini. Oke. Di sini saya jelasin terlebih dahulu. Ada perulangan, dia akan mengulang sebanyak n. N ini akan diinputkan oleh user nantinya. Nah, pertama di sini ada kondisi print titik F awal. Awal ini akan dicetak terlebih dahulu 1, kemudian akhir sama dengan tengah plus awal. Nah, akhir akan bernilai 2. Kemudian awal sama dengan tengah. Awal sendiri akan berubah nilainya menjadi 1. Nilainya akan tetap sama 1 karena tengah juga itu 1. Oke. Awal sama dengan 1 dan tengah sama dengan akhir. Nah, tengah sendiri akan berubah menjadi 2 karena akhir ini tadi 2 ya. Tengah plus awal, print lagi persen F ya, persen titik F maksud saya, print lagi awal tadi masih tetap 1, kemudian akhir berubah menjadi tengah plus awal. Nah, tengah plus awal tadinya 2, tengahnya 2 dan awalnya 1, maka akhir sekarang berubah menjadi 3. Kemudian awal sama dengan tengah. Nah, awal akan berubah nilainya menjadi 2 seperti itu. Begitupun seterusnya. Proses ini dilakukan hingga I mencapai si N ini atau melebihi si N ini, dia bakal berhenti seperti itu. Nah, untuk perbedaannya kondisi pertama dan kondisi kedua. Nah, untuk di sini printnya dimasukin ke dalam for, jadi dia bakal cetak dari suku ke-1 sampai suku suku ke N ya. Jadi misalnya suku ke 3, nah N sama dengan 3, maka dia akan mencetak 1, 1, 2. Nah, bedanya dengan kondisi yang bawah, ini dia akan mencetak 2 saja, suku ke N saja. Jadi misalnya user menginput 100 ya, karena kondisinya harus lebih dari 68, maka jika kita input si N ini 100, dia bakal mencetak suku ke N saja. Jadi suku ke 100 saja, tanpa mencetak suku ke 1 sampai ke 100 seperti itu. Tanpa mencetak suku ke 1 sampai 99. Maksud saya seperti itu. Oke. Nah, di fungsi utama di sini ada variabel parameternya in N. Nah, di sini kita buat N ini menjadi inputan user, dan sebelum mencetak hasilnya kita cetak dulu dari Fibonacci, kemudian enter. Nah, ini dia. N ini akan diproses ke fungsi Fibonacci yang tadi sudah kita buat, Fibosolve ya, saya seperti ini. Kita panggil, coba kita run suku ke 5. Nah, ini ya, kalau di bawah 68 masih aman. Nah, segera tik suku ke 100. Nah, itu hasilnya lumayan banyak ya. Kalau kita cetak dari suku ke 1 sampai ke 100, mungkin kurang enak juga dilihat karena terlalu banyak. Coba kita input ke suku ke 200. Nah, ini ya, suku ke 200. Oke. Untuk nomor 7 di sini dibuat inputan
si X0 dan X1 nya. Nah, di sini saya membuat tambahan parameter A, B. Nah, itu dengan A itu untuk X0 dan B itu untuk X1 nya. Di sini variabelnya tetap sama ya, tipe datanya double. Kemudian di sini kondisi dan algoritmanya pun sama, yang berbeda hanya X0 dan X1 nya yang diinput dari user. Nah, itu proses pemanggilannya juga sama, sesuai dengan yang ViboSoft yang kita buat ya. Parameternya ada 3 N, A, B. Kita panggil di fungsinya. Nah, langsung aja kita run coba. Masukkan nilai X0, contoh 1, X1 nya 1. Saya minta suku ke-7 deh. Nah, ini dia cetak. Tetapi jika kita masukkan suku N nya, masukkan N dengan 100, nah, dia hanya mencetak suku ke 100 nya saja atau suku ke N nya saja. Oke, kita ulangi 1, 1, 100. Nah, X0, X1 ini bisa sesuka kalian ya. Jika kalian ingin menginput 5 atau berapa ya terserah, karena kalian sendiri yang menginput seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terlalu berbelat-belit, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.